kita sudah kemarin. Jadi masalah yang bisa diangkat itu menjadi penelitian itu adalah yang memenuhi aspek ini. Ada visible, interesting, novel, dan relevan. Jadi kalau kita membuat satu penelitian, maka masalah itu bisa dilanjutkan. Ini sudah tidak lagi pertemuan masalah ya. Karena kemarin sudah di pertemuan sebelumnya. Namun ketika masalah itu sudah ditemukan, itu tidak serta-merta langsung dibuat plan penelitiannya, ya, tetapi perlu juga dilihat dari aspek visibilitasnya. Ya. Serta-merta bahwa usulan penelitian bisa langsung dilakukan, ya, namun kita harus melihat dari aspek ini, visible, apakah bisa dilakukan. Nah, itu bisa dan tidaknya dilihat dari ada atau tidak ada. Pertama, subjeknya yang mau kita teliti itu ada atau tidak. Meskipun masalahnya sangat menarik, tapi kalau yang mau kita teliti tidak ada, ya tidak bisa dilakukan. Dananya tersedia cukup apa tidak. Jadi kalau dana tidak tersedia, ya tidak bisa dilakukan. Demikian juga dilihat dari aspek waktu, alat, keahlian. Waktu itu dilihat dari lama menyelesaikan risetnya. Jadi ada penelitian yang membutuhkan waktu yang sangat lama, katakanlah 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Sementara Anda menyelesaikan studi di target 2 tahun, ya berarti nggak cukup waktu. Itu kalau untuk kepentingan studi, penilaian studi. Tapi kalau untuk kepentingan lain yang memang dialokasikan 3 tahun, ya enggak apa-apa, berarti itu waktunya terpenuhi, ya tidak ada masalah di waktu. Jadi waktu itu sangat bergantung dari kebutuhan apa yang kita teliti itu dan sejauh mana urgensinya. Lalu alat, ya, alatnya tersedia apa tidak, demikian juga keahlian yang dimiliki. Yang kedua adalah interesting, jadi menarik apa tidak penelitian itu. Jadi sebaiknya ya memang menarik dan yang aktual, jadi yang masih baru. Yang ketiga, novelty, ada kebaruan. Jadi apa yang kita teliti itu baiknya ada informasi kebaruan. Lalu ada ethical, sesuai dengan etika, dan juga adalah relevan apa tidak. Misalnya dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, ya termasuk relevansi dengan kesesuaian bidang kita. Nah, itu dari sisi masalah. Nah, masalah itu kemudian kita harus rumuskan dengan menggunakan kalimat tanya. Itu rumusan masalah. Jadi, terakhirnya masalah itu kita rumuskan dengan menggunakan kalimat tanya. Ya. Nah, ini ciri-ciri masalah yang baik kemarin sudah kita bicarakan semuanya. Baik. Sekarang saya lanjutkan untuk berikutnya, ya, sedikit mengulang ya. Jadi judul penelitian itu bisa dirumuskan setelah masalahnya ketemu. Tidak harus judulnya dulu baru dirumuskan masalahnya. Ya. Jadi judul itu ditemukan ketika masalahnya disusun baru judul, ya, karena tinggal mengedit saja. Ya. Nah, di dalam merumuskan judul penelitian ini ada ciri-ciri judul yang baik. Ya, ciri-ciri judul yang baik ini judul yang baik, ya, menyusun judul seperti ini yang harusnya dilakukan. Ya. Yang pertama, bahwa judul itu harus informatif, ya. Apa sih maknanya informatif itu? Informatif itu adalah mudah untuk dipahami, ya, tidak multitafsir. Nah, supaya mudah untuk dipahami, maka cara membuatnya itu harus
sangat spesifik variabel yang diteliti. Jadi di dalam judul itu harus mudah diidentifikasi variabel-variabel. Ya, variabelnya harus diidentifikasi dengan mudah. Sehingga apakah variabel itu mau dihubungkan, mau dibandingkan, mau dilihat pengaruhnya, atau mau apa, yaitu sudah dijelaskan di dalam judul itu. Itu yang namanya informatif. Ya. Ada kalanya di dalam membuat judul itu butuh kalimat yang panjang. Nah, sebaiknya ini ada anak judul bila memang panjang. Ya. Tapi kalau tidak, ya dibuat sesingkat mungkin. Yang ketiga adalah baiknya kita hindari ya kalimat tanya. Jadi dihindari kalimat tanya, dihindari penggunaan kalimat tanya. Lalu juga perlu dihindari judul dengan kesan penelitian yang telah selesai. Jadi hindarilah judul dengan kesan penelitian telah selesai. Lalu apa yang dimaksud dengan menghindari judul dengan kesan penelitian telah selesai? Jadi kesimpulan dijadikan judul. Misalnya ada pengaruh perubahan variasi konsentrasi larutan X terhadap kadar apa misalnya kadar X begitu ya. Nah, itu sudah tidak perlu diteliti lagi karena itu sudah merupakan kesimpulan ya, pernyataan yang sifatnya menyimpulkan. Dan pasti ini adalah memberi kesan judul yang telah selesai. Singkatan ya, singkatan. Jadi sebaiknya memang kita meskipun tahap paham ya penyakit DM kalau dalam posisi kita sebagai tenaga kesehatan sangat familiar. DM itu adalah diabetes mellitus begitu. Tapi baiknya kita tidak sebutkan dengan singkatan DM, tetap kita harus panjangkan. Ya. Juga pemakaian tempat dan waktu itu memang harus bijak, harus dipahami betul. Kapan kita harus mencantumkan waktu, kapan kita harus mencantumkan tempat. Kalau kita mencantumkan waktu, artinya bahwa penelitian itu hasilnya, kesimpulan yang didapatkan, itu hanya berlaku pada waktu itu saja. Tidak bisa untuk sebelumnya atau setelahnya. Demikian juga tempat. Kalau kita mencantumkan tempat itu, maka kesimpulan yang didapatkan dari penelitian itu hanya berlaku di tempat itu, ya, tidak di tempat yang lain. Nah, contohnya apa contohnya? Nah, contoh penggunaan waktu dan tempat itu biasanya banyak digunakan untuk penelitian epidemiologi. Ya, misalnya angka kejadian COVID-19. Nah, angka kejadian COVID-19. Nah, angka kejadian itu kan berapa persen yang positif dibandingkan dengan yang tidak positif. Itu pasti ada pertanyaan, di mana dan kapan. Maka ini harus dicantumkan waktunya, dicantumkan juga tempatnya. Dan angka kejadian itu berlaku pada waktu dan tempat sesuai dengan yang dilakukan penelitian itu. Gitu ya. Termasuk angka kematian. Nah, angka kematian itu juga sama. Jadi desain epidemiologi biasanya dicantumkan tempat dan waktu. Nah, yang general sepanjang kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa penelitian kita bersifat general, ya, maka tidak perlu kita cantumkan tempat dan waktu. Artinya berlaku kapanpun dan dimanapun. Ya, ini saya kira ciri-ciri judul yang baik. Ya, baik. Sebelum saya lanjutkan ke topik berikutnya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jelaskan setelah kita sudah membuat latar belakang ya, sebagaimana kaidah dalam latar belakang itu, kemudian kita sudah merumusan masalah, kita tetapkan ya, maka sebagaimana
tahapan berikutnya tentu kita akan teori. Ya, teori itu apa? Teori itu digunakan untuk menjadikan ya, mencari jawaban atas angka. Kalau kita punya masalah penelitian harus ke teorinya. Jadi tidak boleh kemana-mana. Sini tinjauan pustaka itu menjadi penting. Supaya bisa menyusun tinjauan pustaka yang baik, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya. Nah, apa yang harus kita perhatikan dalam pustaka? Yang pertama adalah kita harus lihat pustaka itu, ya, isinya apa? Ya, isinya apa? Pustaka itu isinya adalah aspek teori yang mendahului penelitian. Jadi kalau teori nggak mungkin setelah penelitian, ya. Teori-teori itu ada sebelum kita melakukan penelitian. Jadi kita cari pustaka, ya, teori-teori yang bisa menjelaskan permasalahan kita. Nah, maka yang perlu ditulis itu ya fokus pada masalah kita. Jangan kemana-mana, ya, kemana-mana sampai masalah intinya sedikit, ya, sehingga tertutupi oleh pembahasan yang tidak fokus itu. Ya. Bahkan jangan sampai terpikirkan di dalam diri kita demi untuk mendapatkan istilahnya apa ya, naskah yang tebal, gitu ya, naskah yang tebal ditulis sebanyak-banyaknya. Nah, itu jadi keliru. Karena apa? Nilainya bukan karena naskah yang tebal, benar dan tidaknya bukan karena naskah yang tebal, gitu. Tetapi adalah kesesuaian aspek teori yang akan dimasukkan di dalam tinjauan pustaka tersebut. Jadi isinya ya hanya aspek teori yang sesuai, yang tentu itu telah mendahului dari apa yang sudah atau apa yang akan diteliti. Ya. Yang pertama, yang kedua adalah apa yang sudah kita uraikan di dalam latar belakang, ya itu kan di latar belakang kan pasti mengkaji variabel-variabelnya, ya. Maka itu perlu untuk dijelaskan lebih detail. Nah, gitu ya. Bagaimana cara menjelaskannya? Ya, kita uraikan sampai dengan hubungan antar variabelnya. Kenapa kita harus melihat hingga sampai hubungan antar variabelnya? Karena tinjauan pustaka itu dijadikan dasar untuk menyusun kerangka teori. Ya, jadi kerangka teori yang kita buat dalam bentuk bagan-bagan itu kita susun berdasarkan tinjauan pustaka. Tidak boleh berbeda. Ya, apa yang kita tuliskan di dalam tinjauan pustaka, kita rangkum dalam kerangka teori. Maka harus sama. Jadi nggak boleh di kerangka teorinya ada, di tinjauan pustakanya tidak ada. Demikian pula sebaliknya, tinjauan pustakanya ada, kerangka teorinya tidak ada. Nah, ini jadi harus linear. Maka di sini kita perlu menjelaskan. Kita perlu menjelaskan variabel dan hubungan-hubungan antar variabel. Nah, memang betul ya, jadi meskipun hanya merupakan ramuan pendapat orang lain ya, di dalam pustaka itu kan kita menyitasi karya ilmiah orang lain. Ya, itu tidak berarti kita harus copy paste saja dari pernyataan orang lain itu ke dalam naskah kita. Itu masih itu tergolong plagiasi. Jadi kita tidak boleh copy paste. Copy paste. Kalau kita copy paste nanti orang yang membaca akan bingung karena keterkaitan antara satu alinea dengan alinea berikutnya itu tidak nyambung. Ya, maka kita harus menyusun dengan kalimat sendiri. Nah, ini. Nah, oleh karena itu, ini yang perlu belajar dengan baik ya. Kita pahami apa yang kita tuliskan, ya itu harus dengan kalimat kita sendiri dengan tidak merubah apa yang disitasi.
Jadi pernyataan orang lain itu kita baca, kita pahami, kita tulis dengan bahasa kita sendiri, lalu kita sambung-sambungkan dengan kajian-kajian berikutnya. Sehingga ketika orang membaca, ya sub alinea, misalnya sub bab telah pustaka, 1 apa, ya 2 apa, 3 apa, itu nanti urut gitu, tidak meloncat-loncat atau bahkan tidak ada kaitannya. Nah, kalau tidak ada kaitannya biasanya copy paste. Saya pernah menjumpai ya sebuah artikel yang sudah dibuat oleh mahasiswa kita sendiri dan ternyata itu publish di Proceeding. Nah, ketika publish coba saya cek apa istilahnya plagiasinya. Wah, itu ternyata 90% plagiasi. Nah, cek itu plagiasi 90%. Artinya apa? Di situ kalimat-kalimat yang dipakai itu punya orang lain, ya, atau copy paste dari orang lain, ya. Nih, sehingga di dalam menyusunnya itu perlu ada kalimat pengantar, intro yang digunakan itu harus baik, ya. Perlu kajian yang cermat pada saat menulis hal yang kontroversial, ya. Seringkali kita menemukan topik yang sama, ya, kemudian ada 2 artikel dengan topik yang hampir sama, ternyata kesimpulannya berbeda. Nah, itu berarti antara satu dengan yang lain bertolak belakang atau kontroversial. Maka kita jangan kemudian mensitasi lalu kemudian membandingkan dari mereka. Boleh dibandingkan begitu dengan catatan tentunya, ya pasti ada apa istilahnya hal-hal yang membedakan. Maka hal-hal yang membedakan itu perlu disampaikan. Itu namanya kita harus mengkaji, ya, mengkaji dengan cermat dan menuliskannya, jangan sampai itu menimbulkan membingungkan orang lain, ya. Kita menuliskan ini kok begini, ini begini loh, gimana gitu, ya. Itu, ya. Jadi seperti itu. Nah, kita jangan sampai terlena, ya, yang seperti gitu, ya, yang seperti atau yang mirip, yang seperti gitu, ya. Itu lalu kita tuliskan semua, ya, kita tuliskan semua. Nah, ini yang kurang bijak juga. Maka kita harus betul-betul bisa memilah mana sih yang kita butuhkan. Ya. Nanti akan kelihatan kalau Anda menyusun karya ilmiah, ya, akan kelihatan. Ini penting perlu dimasukkan atau tidak. Ya, kadang-kadang ada hal yang perlu dimasukkan, tidak dimasukkan, tidak perlu dimasukkan, tetapi dimasukkan. Gitu, ya. Jadi ini betul-betul harus dibuat konsepnya, ya, apa saja. Jadi sebelum kita menyusun itu kerangkanya harus ditulis apa saja yang harus saya tuliskan di dalam tinjauan pustaka tersebut, ya. Kemudian pengertian dasar itu perlu disebutkan, ya. Pengertian dasar itu perlu disebutkan. Jadi kalau ada istilah-istilah, ada definisi-definisi, itu perlu disebutkan. Lalu sumber pustaka, ya, sumber pustaka ini tidak boleh terlalu lama. Jadi ya kalau kita 10 tahun terakhir, ya, jadi baiknya 10 tahun terakhir. Nah, itu yang kita tuliskan, dan yang kita tuliskan baiknya sebagian besar dari jurnal, ya, jangan dari buku. Kalau dari buku sedikit sekali nggak apa-apa, ya, maksimal 40% lah dari buku itu. Syukur-syukur 70% dari jurnal. Kenapa begitu? Ya, kalau buku itu kan disusun atas dasar penelitian. Penelitiannya katakanlah sudah 10 tahun dijadikan buku, nah bukunya terbit 5 tahun kemudian. Nah, apa yang dituliskan dalam buku itu sudah 15 tahun ketinggalan. Ada teori baru, temuan baru yang berlawanan dari buku itu. Ya. Memang ini diharapkan ya dari jurnal, dari artikel jurnal. Kemudian teknik penulisannya juga perlu diperhatikan, termasuk
gaya pustakanya, style pustaka, style penulisan pustakanya. Apakah pakai Vancouver, pakai Harvard, atau pakai alfabetik, ya itu perlu untuk diperhatikan. Nah, itu dari mana kita tahu? Ya, tentunya adalah dari panduan penulisan, ya panduan penulisan. Juga kita harus menulis sesuai dengan kebutuhan kebutuhan riset kita. Untuk apa? Skripsi, tesis, disertasi, atau yang lainnya. Karena semuanya ada perbedaannya. Ya. Oke, saya kira sementara yang telah pustaka itu poin-poinnya seperti itu. Ya. Untuk contoh, ya contoh seperti apa kita menyusun rangkuman telah pustaka menjadi kerangka teori, ya nanti akan saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, silakan kalau ada yang disampaikan.